Baik, Anda masih bersama kami di program Tokoh Kita, masih dengan Menteri Agama Republik Indonesia. Pak, kita lanjutkan terkait dengan radikalisme. Ini kan kita harus memberikan pemahaman begitu ya, terkait dengan bagaimana kita cara menangkal radikalisme, kemudian bagaimana kita dengan menyikapinya begitu. Pemahaman-pemahaman itu yang harus kita berikan kepada rekan-rekan ataupun masyarakat Indonesia. Bagaimana memberikan pemahaman bagi mungkin anak-anak yang mungkin di sekolah dasar, sekolah menengah pertama seperti itu, Pak? Ya, pendekatan pasti berbeda ya. Yeah. Mungkin kita mengajak mereka untuk sama-sama bertoleransi dengan cara pendekatan sebagai contoh. Ya, agama kan memerintahkan kita untuk bisa bergaul baik dengan semua manusia, apapun agamanya. Bagaimana saya katakan tadi, bisa ayat Tuhan mengatakan bahwa berbeda-beda itu tujuannya lita'arafu, supaya kita saling kenal, saling menghormati. Nah, kalian harus melakukan seperti itu gitu ya. Dan itu tidak sedikit pun mengganggu iman dan takwa kita menurut agama kita masing-masing. Karena itu masing-masing aja. Tapi menghormati, menghargai tetap harus. Tidak boleh kita melihat orang yang berbeda agama, berbeda pandangan keagamaan, kemudian menjadi musuh. Itu salah gitu ya. Tadi seperti saya katakan lagi, bisa mengatakan ke mereka, dulu orang tua kalian sama-sama dulu berjuang tanpa peduli agamanya apa. Sehingga kita jadi merdeka seperti ini. Nah, kalian juga, kalau kalian sekarang juga berbeda kemudian menjadi musuhan, salah. Nanti orang tua kalian menjadi, katakanlah yang sudah meninggal menyesal. Dulu membangun bangsa sama-sama dengan semua pemeluk agama apapun, kalau sekarang kalian musuhan, mungkin seperti itu. Jadi pendekatan ke anak-anak di bawah tentu saja berbeda dengan di atas gitu ya. Kalau yang di atas, biasanya saya tidak selalu cepat mengatakan mereka radikal, enggak lah ya. Tapi kita ajak ngomong gitu ya. Karena kadang-kadang pada saat kita ajak nyambung enak. Saya ketemu dengan orang yang dikatakan sangat radikal, kebetulan duduk di sebelah saya di pesawat, loh kok nyambung ini sama. Jadi nggak boleh juga terlalu cepat kita ngomong tentang radikal itu ya. Ada yang perlu kita sepakati bersama, ada kita kadang-kadang kita ajak, di mana sih sebetulnya nggak ketemunya kita tentang ini gimana? Loh, sama dong. Ternyata satu topik dan satu bahasan begitu ya, Pak ya. Baik, Pak Menteri tadi sempat dikatakan juga ada mau mengubah kurikulum begitu ya. Mungkin ini akan kerjasamakah dengan Kementerian Pendidikan untuk mengubah kurikulum ini? Ya, tapi kalau yang di Kementerian Agama nggak banyak sih. Sebagai contoh ya, kita sepakat sama-sama dengan ulama-ulama juga, MUI dengan anggota dewan bahwa hal seperti katakanlah misalnya khilafah boleh kita angkat sebagai sejarah, bukan di bidang fikih. Di sejarah juga jangan terlalu jauh menyampaikannya, karena kalau terlalu jauh nanti bisa salah pengertian gitu ya. Itu kita lakukan sama-sama. Saya kira nggak ada masalah apa-apa, semua baik. Gitu. Baik, tadi juga sempat dikatakan penceramah ini bersertifikat begitu, meskipun ya tidak wajib begitu ya Pak ya. Tapi kan kita juga harus memantau gitu terkait dengan materi-materi mungkin yang akan disampaikan ke para jamaah begitu ya. Apakah dia akan menyinggung terkait dengan radikalisme atau seperti apa? Bagaimana proses pemantauan dari pihak Kementerian Agama sendiri, Pak? Iya, kalau sebetulnya kan kita juga punya penyuluh banyak ya, puluhan ribu orang di lapangan ya, mereka bisa memantau. Tapi kembali pengalaman saya, pada saat disebut misalnya ada penceramah radikal begitu ya, kalau kita ngobrol kembali sejalan aja, mungkin hal tertentu ada sedikit gesekan, kita sepakati misalnya ya, boleh Anda punya pendapat itu, tapi saya kira nggak usah ngomongkan di forum inilah gitu ya, boleh gitu ya. Tapi kalau ada juga yang memang ya mungkin dari sananya udah berbeda, misalnya dia berpikiran memang untuk mengembangluaskan khilafah pasti ya berbeda. Ya kita ajak lah, khilafah itu kan berbeda dengan kesepakatan kita dulu tentang membentuk negara kesatuan Pancasila, berdasarkan Pancasila dan sebagainya. Ya mudah-mudahan mereka mau. Ada sikap saya juga gitu. Saya ingin mencontoh Bapak Jokowi. Beliau kan ingin merangkul semua orang sama-sama membangun bangsa. Nah itu juga yang saya ingin lakukan. Saya ingin mengajak semua organisasi, selama dia mau diajak, kita ajak untuk sama-sama membangun bangsa ini gitu ya. Selama mau diajak tentu aja ya. Nah saya bisa mengatakan, dulu orang tua kalian dengan orang tua saya sama-sama dulu membangun bangsa atau berjuang untuk menegakkan kemerdekaan ini. Mungkin orang tua kamu lebih berjasa daripada orang tua saya mungkin gitu ya. Nah sekarang sudah zamannya kita sama-sama perlu mengisi kemerdekaan ini, ya sama-sama lah kita gitu. Nggak usah kalian merasa ditinggalkan, nggak akan ditinggalkan, kita sama-sama kok
untuk sama-sama membangun bangsa ini. Cobalah kita ajak gitu. Baik, kemudian bagaimana Pak Menteri terkait dengan pemantauan terhadap pondok pesantren mungkin ataupun sebagian ada ormas-ormas yang disinyalir mungkin ada terpapar radikalisme, itu seperti apa? Sama? Nah itu yang saya katakan tadi, bahwa saya ingin merangkul mereka semua. Selama mau diajak, selama dirangkul ya. Dan dengan itu ya mudah-mudahan. Kalau tidak mau bagaimana, Pak? Kalau tidak mau ya paksa kita tinggalkan ya. Tapi sejauh ini saya lihat mau. Yeah. Buat saya lebih baik mereka berdiri tegak di sisi kita daripada dia berdiri di sisi yang berseberangan. Ya. Jadi lebih baik kita ngajak mereka untuk sama-sama tegak di sisi kita membangun bangsa ini gitu. Dan sejauh ini sepertinya ada pengaruhnya gitu ya. Ada pengaruhnya. Ada pengaruh baiknya. Baik, Pak Menteri sempat mengatakan untuk melarang ataupun mengurangi mungkin ya kalau saya sampaikan terkait dengan penggunaan cadar ataupun celana cingkrang. Bagaimana ini Pak? Sebetulnya saya nggak pernah melarang ya, nggak pernah. Sedikit pun nggak pernah melarang ya. Cuman saya mengatakan bahwa menurut pandangan saya dari yang saya baca-baca ayat-ayat yang ada itu tidak terkait dengan ketakwaan. Tapi kalau ada orang berpandangan berbeda silakan aja. Saya akan memberikan pilihan gitu ya. Saya bisa katakan lah kalau memang itu kaitan dengan takwa, mohon maaf. Semua kiai-kiai kita mohon maaf istrinya pasti udah bercadar semua, tapi kan enggak gitu ya. Paling enggak yang saya ketemu belum pernah saya lihat istri-istri kiai yang bercadar selama yang saya ketemu ya. Jadi kalau saya bilang ya, tapi kalau orang punya pandangan berbeda silakan. Cuman kalau PNS pasti nggak boleh gitu ya. Masalah PNS melayani publik dia bercadar, padahal mestinya dia ramah, melayani dengan tersenyum. Bagaimana dia mau kelihatan senyumnya kalau dia semua tertutup gitu. Tapi kembali saya tidak pernah larang. Saya punya teman anaknya bercadar, kalau ketemu saya bercanda aja. Saya suka ganggu. Kalau dia bilang, lah siapa nih, siapa, saya bilang gitu ya. Nggak ada, cuma silakan aja. Baik, jadi memang tidak ada pelarangan ya? Nggak ada lah, dulu juga nggak pernah ada. Pak Menteri, ini kita terkait dengan pemulangan ex-ISIS yang di bawah umur. Ini juga kemarin sempat menjadi kontroversi begitu ya. Ada yang pro, ada yang kontra begitu kan. Itu bagaimana cara menyikapi ini Pak? Apa memang mereka akan dipulangkan begitu? Saya kira sikap kita tegas tidak. Kalau ada pengecualian mungkin nanti sangat-sangat selektif dan pasti akan ada tim khusus yang akan membahas itu. Dan meskipun yang di bawah umur? Pas sekarang kita harus ngomong tegas saja tidak gitu ya. Karena di bawah umur kan ya kita lihat juga di mohon maaf di bapak-bapak kan mereka anak-anak kecil-kecil dilatih membunuh, dilatih sebagainya. Jadi kalau memang akhirnya ada 1-2, saya kira itu pasti melalui seleksi yang sangat ketat. Tapi secara tegas kita katakan tidak aja dulu. Jangan sampai kita membuka lebar dulu, nanti akan mengalami kesulitan. Kita katakan tidak. Kalau ada yang sangat-sangat khusus, ya nanti pasti ada tim seleksi yang sangat ketat bisa menyeleksinya. Nanti bisa dikoordinasikan dengan mungkin pihak kementerian-kementerian yang akan menaungi ataupun membawahi terkait dengan ini begitu ya Pak? Dilihat di riwayatnya betul bagaimana anak ini, bagaimana orang tuanya dan sebagainya. Wah, ini seleksinya lebih ketat harus ya? Ketat, nggak boleh tidak. Karena ini menyangkut dengan nanti NKRI kita begitu ya Pak? Bilang Bapak Presiden itu kan, mengamankan sekian juta manusia, 260 juta ini lebih penting daripada mengamankan itu gitu. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di program Tokoh Kita.